Shalom, jumpa lagi dalam video Eklesia Kuriakon. Kali ini kita akan membahas apakah keselamatan yang diterima oleh anak-anak Tuhan bisa hilang atau tidak. Baik, kekristenan adalah agama yang menjamin keselamatan para penganutnya. Dasar jaminan keselamatan ini adalah pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi, meskipun sama-sama percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, namun ternyata masih ada pertanyaan yang muncul di antara orang-orang Kristen sendiri, yaitu, apakah keselamatan yang sudah dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus tersebut bersifat kekal atau tidak? Karena untuk keberlanjutannya tergantung kehidupan dari orang yang mendapatkan anugerah keselamatan itu. Jadi simpelnya, ada yang bilang keselamatan yang merupakan anugerah dari Tuhan tersebut sifatnya tetap. Namun ada juga yang meyakini bahwa keselamatan tersebut bisa hilang, tergantung apakah orang yang mendapatkan keselamatan itu memeliharanya atau tidak. Untuk mempermudah pembahasan kita ke depan, kita akan sebut bagi orang yang percaya keselamatan bisa hilang dengan kelompok A, dan bagi yang percaya keselamatan tidak bisa hilang dengan kelompok B. Baik, kita mulai saja. Menurut pendapat saya, mungkin awal dari perbedaan ini adalah perbedaan cara masing-masing penganut dalam memahami hal-hal berikut. Yang pertama, cara memandang dirinya atau manusia. Yang kedua, cara memandang Tuhan. Dan yang ketiga, cara memahami peran Roh Kudus. Kita akan membahas perbedaan tersebut satu persatu. Yang pertama, cara memandang dirinya atau memandang manusia. Kelompok A merupakan orang-orang yang begitu mengasihi Allah, sehingga mereka menganggap bahwa manusia bertanggung jawab atas hidupnya agar tidak mendukakan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka menganggap manusia memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, karena pada dasarnya semua bergantung pada kehendak bebas yang manusia miliki. Jadi intinya manusia tidak tak berdaya atas dosa, karena manusia masih bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Sedangkan kelompok B, mereka memandang manusia sudah mengalami kerusakan total. Artinya, manusia yang memiliki kehendak bebas itu memiliki kecenderungan dan keterikatan untuk melakukan dosa dalam segala hal. Meskipun dosa yang dilakukan tidak semuanya merupakan dosa yang paling parah dan sepanjang waktu, sehingga dosa tersebut disebut kerusakan total, bukan kerusakan mutlak. Contoh, sekelompok murid yang membuli seorang temannya secara verbal. Ini bukan dosa yang terparah, walaupun tetap dosa. Dosa yang terparah contohnya adalah sekelompok murid membunuh, bukan hanya seorang temannya, tapi teman-temannya, bahkan mungkin semua temannya. Ini merupakan dosa yang paling parah dan sepanjang waktu, karena tidak hanya seorang yang dibunuh. Oleh karena itu, kejadian ini disebut sebagai bukti kerusakan total, bukan kerusakan mutlak. Ini merupakan keanugerah Tuhan bahwa manusia meskipun mengalami kerusakan total, namun tidak diizinkan Tuhan untuk mengalami kerusakan mutlak. Mengingat keterikatan manusia yang terikat pada dosa, ini merupakan anugerah Tuhan. Kelompok B yang percaya bahwa manusia mengalami kerusakan total memiliki dasar beberapa ayat dalam Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu dalam Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas dari ayat-ayat tadi bahwa manusia memiliki kecenderungan bahkan keterikatan untuk berbuat dosa. Keterikatan ini yang terutama adalah keterikatan untuk tidak menghampiri Allah, yang sebenarnya merupakan satu-satunya harapan dan peluang untuk manusia bisa lepas dari jerat dosa. Hal ini seperti tertulis dalam ayat-ayat berikut. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di sini jelas tidak ada orang yang berinisiatif untuk mencari Allah. Dosa yang paling fatal adalah ketika manusia tidak mencari Allah karena merasa mampu mengatasi dosa dengan kekuatannya sendiri. Lalu mengapa manusia enggan mencari Allah? Yohanes 3 ayat 19-20 berkata demikian. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu
tidak nampak. Jadi jelas kenapa manusia tidak mau mencari Tuhan, karena mereka berbuat jahat, mereka berbuat dosa, dan mereka malu perbuatan dosa mereka akan nampak ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Bahkan saat Allah berinisiatif untuk mendatangi manusia pun, manusia tetap menolak Allah. Ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itulah penjelasan mengapa kelompok B memandang dirinya sebagai manusia sudah mengalami kerusakan total yang tidak berdaya terhadap dosa. Tapi kok masih ada orang yang berbuat baik jika manusia sudah mengalami kerusakan total? Bahkan hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Benar bahwa ada orang yang belum percaya pun bisa berbuat baik. Namun perbuatan baik ini jika dilihat lebih dalam, mungkin sebenarnya motivasi atau dasarnya tidaklah kudus. Misalnya supaya dipuji orang, ada pamrihnya dan lain-lain. Kebaikan semacam ini disebut sebagai kebaikan relatif. Dan sama seperti manusia yang hanya mengalami kerusakan total dan bukan kerusakan mutlak, adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kemampuan manusia untuk bisa melakukan kebaikan relatif juga merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Mengingat begitu terikatnya manusia terhadap dosa, ternyata manusia masih bisa melakukan kebaikan relatif. Dan tentu saja Tuhan tetap perhitungkan serta hargai kebaikan relatif manusia itu sesuai hukum tabur tuai. Namun, kebaikan semacam ini tentu tidak cukup untuk membuat manusia menjadi layak di hadapan Tuhan, seperti tertulis pada Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ternyata kesalahan atau perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor, tidak layak untuk membuat manusia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab, manusia telah mengalami kerusakan total dan tidak berdaya akan dosa, bahkan terikat menjadi hamba dosa. Maka tidaklah mungkin manusia yang tidak berdaya ini kemudian dengan kehendak bebasnya akan memilih untuk datang kepada Tuhan, apalagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, kita lanjut ke perbedaan kedua, yaitu cara memandang Tuhan. Kelompok A memandang Tuhan sebagai pribadi yang memberi kesempatan atau tanggung jawab kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, agar dengan kehendak bebasnya menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan jikalau ternyata pilihan manusia tersebut tidaklah sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan sudah siap dengan hukumannya karena Dia adalah Allah yang adil. Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan kesempatan bagi manusia untuk bisa diampuni dari dosa dan menerima kesalahan dan menerima keselamatan. Namun, setelahnya keselamatan itu bergantung pada pilihan-pilihan yang manusia lakukan. Sekali lagi, jika manusia bertanggung jawab atas hidupnya dan menjaga serta memelihara keselamatan itu, maka dia akan tetap selamat. Tapi jika manusia kemudian hidup dengan tidak bertanggung jawab dan pilihan-pilihan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka keselamatan yang sudah dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu bisa hilang karena manusia sendiri yang membuang atau menolaknya dengan pilihan-pilihan yang salah tadi. Sementara kelompok B berpandangan bahwa Allah memandang manusia yang sudah jatuh dalam dosa sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongannya. Bahkan saat mereka datang kepada Tuhan dan memilih untuk percaya kepada Yesus sehingga mereka mendapat pengampunan dosa, itu juga karena pertolongan Tuhan dan bukan karena pilihan mereka sendiri. Ini sesuai dengan ayat-ayat dalam Alkitab sebagai berikut. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi jelas Tuhan tahu siapa kita. Kita begitu tidak berdaya karena kita ini hanya debu. Dan pada Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di sini jelas bukan kita dengan kehendak bebas kita yang kemudian memilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang berinisiatif untuk memilih kita, untuk merengkuh kita menerima kasih-Nya. Serta dalam Matius 16 ayat 15 sampai 17, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi jelas di sini, ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus berkata kepadanya, yang menyatakan itu sebenarnya bukan engkau, bukan manusia, bukan kamu, tapi Tuhan yang ada dalam kamu, yang memampukan kamu untuk mengatakan hal tersebut. Dan di Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata seperti ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Kata dilahirkan ini mengandung makna bahwa sesuatu yang dilahirkan itu tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar pasif. Seorang bayi yang dilahirkan itu dia pasif. Dia tidak sendiri otodidak keluar dari perut ibunya, tidak. Dia akan kemudian mungkin dibantu oleh dokter, dibantu oleh bidan, atau kalaupun tidak ada yang membantu, sang ibu sendiri yang akan mengejan atau menekan, atau bahasa Jawanya ngeden, supaya si anak bisa keluar. Artinya ketika seseorang dilahirkan di dalam roh untuk kemudian percaya kepada Tuhan, itu bukan hasil dari pilihannya sendiri. Dia pasif dalam hal ini. Ini adalah hasil karya Roh Kudus di dalam dirinya. Oleh karena itu, Allah tidak akan membiarkan manusia berjalan dengan kekuatannya sendiri untuk bisa menerima keselamatan yang diterima melalui pengorbanan Yesus dan memeliharanya. Dia tetap campur tangan untuk memastikan manusia yang sudah dipilihnya tersebut tetap selamat sampai kembali kepadanya. Lanjut ke perbedaan ketiga, memahami peran Roh Kudus. Kelompok A beranggapan bahwa Roh Kudus memang dikirim untuk menolong manusia hidup berkenan kepada Allah. Roh Kudus mengingatkan, membimbing, bahkan menegur. Namun pada titik tertentu, Roh Kudus juga bisa meninggalkan manusia jika manusia tersebut tidak melakukan apa yang dia sampaikan, bahkan malah berbuat sebaliknya, yaitu berbuat dosa. Dan jika manusia tersebut tidak segera bertobat, maka bisa-bisa manusia itu mati dalam dosa, karena mereka tak bisa tahu atau menentukan kapan maut menghampiri mereka. Dan jika seorang manusia mati dalam keadaan berdosa, maka keselamatannya akan hilang. Hal ini berarti bahwa keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus bisa hilang karena perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan kelompok A, kelompok B memandang Roh Kudus adalah satu-satunya alasan kenapa mereka bisa terus terhubung dengan Tuhan. Bahkan sesuai dengan poin 1 dan 2 tadi, perbedaan cara pandang tadi, mereka sadar bahwa tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi setelah percaya kemudian dituntut tanggung jawab untuk memelihara keselamatan itu. Mereka sadar betul tidak akan mampu tanpa pertolongan Roh Kudus. Itulah kenapa buat mereka Roh Kudus adalah segalanya. Roh Kudus itu jaminan. Roh Kudus itu materai keselamatan. Dan dasar ayatnya adalah sebagai berikut. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi memang kita belum sampai pada bagian seluruhnya. Artinya kita belum sampai pada hidup yang kekal itu. Kita masih menjalani hidup di dalam dunia. Dan Roh Kudus inilah jaminan bahwa kita nanti akan sampai dan memperoleh bagian seluruhnya itu. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka kelompok B meyakini bahwa oleh Roh Kuduslah mereka dimampukan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan sampai mereka kembali kepada Tuhan. Yang artinya, keselamatan yang mereka peroleh karena anugerah Tuhan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib tetap akan terpelihara oleh anugerah juga, yaitu oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga keselamatan itu tidak akan hilang. Nah, dari ketiga perbedaan cara pandang ini, mana yang teman-teman ikuti? Apakah kelompok A yang berkesimpulan bahwa keselamatan bisa hilang, atau kelompok B yang berkesimpulan bahwa keselamatan tidak bisa hilang? Kalau saya secara pribadi, saya memilih kelompok B. Kenapa?
Yang pertama, saya sadar sekali bahwa saya ini tidak berdaya akan dosa. Saya terikat akan dosa. Saya cenderung berbuat dosa. Saya memiliki kecenderungan bahkan terikat kepada dosa. Tidak ada yang dapat saya andalkan untuk layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya merasa tidak layak di hadapannya. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan pada Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sini bukan berarti miskin harta ya, tapi tidak berhenti di kata miskin, tapi berlanjut di miskin di hadapan Allah baru koma. Komanya tidak setelah kata miskin, tapi setelah kata Allah. Jadi miskin di hadapan Allah ini artinya tidak memiliki apa-apa yang bisa diandalkan, yang bisa disuguhkan kepada Tuhan untuk kemudian kita merasa layak di hadapannya. Juga dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14 yang demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kemudian ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Sebenarnya ceritanya dari Lukas 18 ini berawal dari ayat 9 sampai 14. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Ada dua orang, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Yang orang keduanya sama-sama masuk ke dalam bait Allah. Yang orang Farisi berkata kepada Tuhan demikian, "Aku bersyukur aku tidak seperti tidak seperti pemungut cukai itu. Aku tidak berdosa, aku berbuat baik dan lain sebagainya." Tetapi pemungut cukai tadi, seperti yang sudah saya bacakan dalam ayat 13 dan 14, dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak pantas untuk menerima keselamatan itu, dan dia kemudian memohon belas kasihan Tuhan agar diampuni. Ternyata Tuhan justru membenarkan si pemungut cukai. Karena seperti kesimpulan pada akhir ayat 14, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang kedua, saya yakin pada Allah yang mengenal betul siapa saya dan yang mengasihi saya. Dia tidak akan menuntut hal yang tidak mungkin bisa saya lakukan, yaitu hidup benar dengan kekuatan saya sendiri berdasarkan kehendak Bapa saya. Ini karena sudah terbukti dalam perjanjian lama ketika Allah mengirimkan nabi-nabinya untuk memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agar manusia hidup seturut kehendaknya. Namun manusia dengan kehendak bebasnya memilih untuk tetap berbuat dosa sehingga mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu kemudian dia karena kasihnya mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menebus dosa manusia. Kenapa menebus? Karena keadilan harus ditegakkan. Arti penebusan Yesus adalah penggantian atau substitusi manusia sebagai pihak terhukum untuk kemudian digantikan oleh Yesus. Jadi dosa tetap punya konsekuensi, tapi bukan manusia lagi yang harus menanggungnya. Namun Yesuslah yang menanggungnya karena kasihnya kepada manusia. Jadi ketika kita melihat salib, kita sedang melihat demonstrasi kasih dan keadilan Tuhan yang luar biasa. Penebusan ini berlaku hanya untuk manusia yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jika menolak, ya penebusan Yesus tidak berlaku untuknya. Namun, ternyata manusia lebih memilih untuk tidak menerima penebusan ini, karena manusia sudah mengalami kerusakan total. Jangankan berinisiatif mencari Tuhan yang benar, saat Tuhan berinisiatif untuk mendekatkan dirinya pun, manusia tetap menolak seperti yang sudah kita baca tadi dari Yohanes. Oleh karena itu, butuh anugerah Tuhan agar manusia kemudian bisa menerima karya penebusan Yesus, yaitu melalui Roh Kudus, yang akan kita bahas di poin ketiga. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Roh Kudus adalah yang memampukan manusia untuk mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat inilah manusia disebut mengalami kelahiran kembali atau lahir baru, yaitu dilahirkan di dalam roh oleh Roh Kudus untuk mengganti identitas lama manusia yang hanya dilahirkan di dalam daging dan kemudian juga dilahirkan di dalam roh, sehingga hidupnya sejak saat itu juga disertai oleh Roh Kudus.
Dan ini terbukti bahwa kemudian manusia tersebut mampu menerima penebusan Yesus yang mana tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang tidak disertai oleh Roh Kudus dan hanya mengandalkan kehendak bebasnya. Caranya gimana? Roh Kudus membuat manusia yang memiliki kehendak bebas dan cenderung menjauhi Tuhan kok kemudian mau menerima Tuhan? Jawabannya ada di video kedua yang berjudul Kedaulatan Allah versus kehendak bebas manusia. Dilihat ya guys. Nah, jika untuk menerima penebusan Yesus saja manusia butuh anugerah Tuhan lewat karya Roh Kudusnya, apalagi untuk memelihara keselamatan itu. Sangatlah naif kalau kemudian kita berkata bahwa tanggung jawab pemeliharaan keselamatan itu adalah tugas manusia. Apa ya mungkin manusia dengan kehendak bebasnya kemudian bisa untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Jawabannya tidaklah mungkin. Karena tanpa Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa yang berhubungan dengan kebaikan dan menuruti kehendak Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, selain untuk menerima anugerah penebusan Yesus, kita juga butuh anugerah Tuhan untuk memelihara keselamatan itu dan tetap bisa berada dalam track-nya. Bahkan, bisa dipastikan orang yang dipilih Tuhan pasti akan berada dalam track-nya Tuhan. Artinya, orang tersebut pasti akan mengalami perubahan karakter sehingga pada endingnya orang tersebut berkenan kepada Tuhan dan minimal tidak menolaknya. Bagaimana bisa? Kita bisa baca dalam Ibrani 12 ayat 1-17. Namun saya akan bacakan pada 3 ayat saja, yaitu ayat ke-5, ke-6, dan ke-8. Oke, saya bacakan ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, melainkan anak-anak gampang. Dari ayat-ayat ini, kalau saya bertanya, ini yang mendidik kita kira-kira siapa ya? Jawabannya adalah Roh Kudus. Karena Yesus kan sudah naik ke surga, dan dia mengirim penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menjadi pendidik kita, sesuai dengan ayat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, saat seorang dipilih Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus oleh karya Roh Kudus, dia kemudian otomatis masuk dalam sekolah kehidupan yang kurikulumnya adalah pembentukan karakter agar semakin serupa dengan karakter Yesus. Dan Roh Kuduslah yang bertanggung jawab akan hal ini. Inilah mengapa orang yang dipilih Tuhan pasti akan hidup benar, minimal tidak menolak Tuhan. Karena jika mereka melakukan kesalahan, maka Roh Kudus akan mengingatkannya, baik dengan cara yang lembut sampai dengan cara yang keras, tergantung respon orang tersebut, agar dipastikan orang tersebut menjadi baik hidupnya. Dan ini terjadi karena orang tersebut sudah dianggap anak oleh Tuhan. Mana mungkin Tuhan membiarkan anaknya binasa? Jadi anak Tuhan pasti tidak binasa atau kehilangan keselamatan. Namun hidupnya jadi tidak semudah orang-orang yang bukan anak, alias anak-anak gampang, karena didikan Tuhan berlaku atasnya. Tuhan akan terus menjaga agar rencana keselamatannya bagi orang itu tidak gagal, dan Tuhan bisa melakukannya karena dia adalah Allah yang berdaulat. Kedaulatannya tidak dibatasi oleh kehendak bebas manusia. Sekali lagi seperti yang dibahas dalam video yang kedua. Jadi, kalau boleh saya analogikan, seseorang yang masuk ke akademi militer, pasti rutinitas hidupnya tidak akan sesantai dan senyaman orang sipil biasa. Di sana dia dididik dan dibentuk untuk menjadi seorang prajurit yang disiplin dan tangguh. Bangun pagi-pagi, dilanjut dengan latihan fisik, dan seterusnya. Jika melanggar, maka akan ada teguran, bahkan hukuman. Bandingkan dengan orang sipil biasa, tidak akan ada yang menegur apalagi menghukum.
Tapi kalau kita lihat hasil akhirnya, maka lulusan akademi militer pasti akan lebih disiplin dibandingkan dengan orang sipil biasa. Ini sama dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dididik oleh Roh Kudus. Yang ini berarti hidupnya tidak akan sebebas anak-anak gampang. Hasilnya bisa dipastikan bahwa anak-anak Tuhan akan memiliki karakter yang semakin serupa dengan Yesus dibandingkan dengan anak-anak gampang. Minimal, sekali lagi, anak-anak Tuhan tidak akan menolak Tuhan. Tapi buktinya, kok ada orang Kristen yang murtad? Menurut saya, ketika kita bahas tentang murtad, kita harus memahami 3 hal berikut. Yang pertama, menyangkal. Menyangkal artinya menolak atau mengingkari. Contohnya dilakukan oleh Petrus. Tapi toh kita bisa melihat bahwa Petrus yang pernah menyangkal Yesus, akhirnya kembali lagi mengikuti Yesus, bahkan setia sampai mati. Apakah Petrus kembali mengikuti Yesus karena kehendak bebasnya sendiri, tanpa intervensi Tuhan? Jawabannya tidak. Kalau kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 1-14, di situ diceritakan bahwa Yesus berinisiatif untuk merangkul Petrus yang dengan kehendak bebasnya memilih untuk kembali pada kehidupan lamanya, yaitu menjadi penjala ikan dan tidak mengikuti perintah Yesus untuk menjadi penjala manusia. Yang dilakukan Yesus persis dengan apa yang dilakukan saat pertama kali dia memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam video yang kedua, apa yang terjadi pada perjumpaan pertama antara Yesus dan Petrus yang membuat Petrus dengan kehendak bebasnya memilih untuk mengikuti Yesus. Jadi jelas di sini, penyangkalan jika dilakukan oleh orang yang memang dipilih Tuhan, maka orang tersebut pasti akan kembali lagi. Karena Tuhan berinisiatif dan bertindak untuk merangkulnya kembali, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus pada Petrus. Dan ini pasti tidak akan gagal atau bergantung pada kehendak bebas Petrus, karena Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. 2. Tersesat. Untuk memahami arti tersesat, kita bisa belajar dari kisah anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 1-32. Di situ dikisahkan ada seorang anak yang meminta harta bagiannya kepada bapaknya dan memilih untuk pergi meninggalkan bapaknya. Namun kemudian dia bangkrut dan jatuh miskin. Lalu dia kembali kepada bapaknya yang dengan senang hati menerimanya kembali. Ini menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan yang tersesat. Mereka mungkin memilih untuk meninggalkan Tuhan dan mengejar hal-hal duniawi. Namun pada saatnya mereka akan sadar dan kembali lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menerimanya dengan sukacita. Kalau kita lihat, si anak yang hilang ini awalnya kaya, namun kemudian dia bangkrut dan jatuh miskin. Dan inilah yang membuat dia kembali kepada bapaknya. Apa yang terjadi jika dia tetap kaya dan tidak bangkrut? Bisa jadi dia tidak akan pernah pulang ke bapaknya. Namun, karena dia bangkrut, maka akhirnya dia pulang. Nah, kehidupan anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kita percaya bahwa justru Tuhanlah yang mengkondisikan agar anak-anaknya ini mengalami situasi yang berat, yang dalam kisah anak yang hilang tadi digambarkan dengan kebangkrutan, yang akhirnya membuat anak-anaknya dengan kehendak bebasnya memilih untuk kembali kepadanya. Jadi jelas, jika anak-anak Tuhan tersesat, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti bertindak untuk membuat anak-anaknya kembali kepadanya. Meskipun untuk itu, dia harus memberikan situasi yang tidak enak kepada anak-anaknya tersebut. Nah, kita sampai kepada kata yang ketiga, yaitu murtad. Murtad artinya sebenarnya kurang lebih sama dengan menyangkal dan tersesat, yaitu mengingkari dan meninggalkan. Namun, bedanya adalah jika seorang sudah murtad, maka orang itu akan binasa. Hal ini sesuai dengan Ibrani 6 ayat 6. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Menurut pendapat saya, orang Kristen yang murtad adalah orang Kristen yang menjadi Kristen bukan karena dia benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Bisa jadi dia menjadi Kristen karena keturunan saja. Misalnya karena orang tuanya Kristen, maka dia menjadi Kristen. Atau sebab-sebab yang lain, seperti mungkin karena pasangan hidup, dan yang lain sebagainya. Yang intinya, dia menjadi Kristen bukan karena anugerah Tuhan. Dan dia tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Bukan karena anugerah Tuhan tersebut. Nah, untuk orang-orang seperti ini, maka jika mereka murtad, mereka tidak akan pernah kembali lagi kepada Tuhan, atau dengan kata lain, akan binasa. Jadi, jika kita melihat ada orang Kristen yang murtad, janganlah kita menghakimi, karena bisa jadi dia hanya menyangkal Tuhan atau tersesat, yang suatu saat nanti oleh anugerah Tuhan, dia akan kembali lagi. Beda lagi kalau ada orang Kristen yang murtad, dan seterusnya murtad sampai dia meninggal, itu artinya
memang sejak dari awal dia tidak percaya Tuhan karena dia tidak menerima anugerah Tuhan, tidak dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Akhirnya, untuk penutup, saya mengibaratkan hubungan orang yang percaya dengan Tuhan itu seperti anak-anak dengan bapaknya. Bapak tidak akan terlalu mengatur si anak karena anak memang memiliki kehendak bebas, terutama untuk hal-hal yang sepele. Seperti contoh, apakah si anak akan memakai baju warna kuning atau warna hijau? Si bapak tidak akan terlalu ikut campur karena dampaknya tidak terlalu besar. Meskipun untuk setiap pilihan si anak juga akan menanggung konsekuensinya. Misal, kalau misalnya malas belajar, ya konsekuensinya nilainya tidak akan sebagus kalau dia belajar. Atau misalnya bangunnya kesiangan, ya konsekuensinya akan telat masuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi jika pilihan tersebut berdampak serius untuk si anak, maka bapaknya pasti akan turut campur untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Contoh, si anak memiliki pergaulan yang tidak baik di sekolahnya. Pergaulannya membuat si anak itu menjadi anak yang mabuk-mabukan, pakai narkoba dan sebagainya. Ketika bapaknya memberitahu, si anak tetap membangkang, maka si bapak pasti akan bertindak agar anaknya tidak melakukan hal-hal yang buruk itu tadi, dengan cara misalnya memindahkan sekolahnya atau bahkan memindahkan sekolah ke kota yang lain. Tujuannya intinya untuk memutus pergaulan yang buruk tadi, sehingga si anak bisa menjadi baik kembali seperti kehendak bapaknya. Nah, jika seorang bapak yang terbatas dan tidak maha kuasa saja bisa melakukannya, apalagi bapak kita di surga. Dia pasti mampu membuat anak-anaknya hidup seperti yang dia kehendaki. Kalau begitu, apa pengaruhnya kehendak bebas buat anak-anak Tuhan? Toh, nantinya akan dikondisikan Tuhan untuk tetap bisa selamatkan. Mending hidup ngawur aja kalau gitu. Jangan lupa, semua pilihan kita ada konsekuensinya, baik konsekuensi sementara maupun kekal. Konsekuensi sementaranya ya seperti yang sudah disampaikan tadi, misalnya malas belajar ya nilainya jelek dan seterusnya. Nah, konsekuensi kekalnya apa? Kalau kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 13-15, demikian ayat firman Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi, apakah kita akan mendapatkan upah di surga seperti mahkota-mahkota yang dijanjikan Tuhan bagi yang meresponnya dengan benar? Atau, meskipun kita tetap selamat, tapi seperti dari dalam api, alias gosong? Itu bergantung pada respon kita. Jika respon kita tidak bertanggung jawab, ya kita tetap selamat sih, tapi sekali lagi seperti dari dalam api. Tapi kalau kita merespon dengan benar, kita mengikuti proses Tuhan, bahkan kita menjadi rekan sekerja Tuhan, kita akan mendapatkan upah-upah surgawi seperti mahkota-mahkota yang dijanjikan Tuhan. Meskipun sekali lagi ini tidak menentukan apakah kita kemudian tetap selamat atau menjadi binasa. Bukan, kita pasti tetap selamat, tapi ini akan menentukan upah kita nanti di kekekalan seperti apa. Itulah pengaruh kehendak bebas kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, sekian video kali ini. Terpujilah Tuhan yang oleh anugerahnya yang sempurna, Dia telah menyelamatkan manusia, dan keselamatan itu tidak akan bisa hilang. Amin.